rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Moto daripada gereja kita, gereja GBI Christ Kingdom Family ini adalah masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi selama kita masih hidup, kita tetap berharap masa depan yang terbaik itu menjadi milik kita. Amin, Bapak Ibu. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang mau memiliki masa depan yang terbaik? Amin. Saya yakin semua orang kepengen punya masa depan yang terbaik, ya. Tema pagi hari ini adalah mau punya masa depan, itu sebuah pertanyaan. Dan kalau itu pertanyaan, maka saudara harus menjawab. Kalau saudara mau, oke, lakukan bagian daripada yang saudara harus lakukan. Selebihnya adalah tanggung jawab Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan Dia mau menepati. Bahwa Dia mau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau berbicara tentang masa depan artinya sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, ya kan? Dan orang akan punya beberapa pandangan tentang masa depan, ya. Ada dengan istilah madesu atau masa depan yang suram, tapi ada yang juga punya pikiran tentang maderah atau masa depan cerah, ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Karena Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik. Tapi ingat, ada free will bagi kita. Sehingga kita juga punya peluang untuk memilih apa yang akan terjadi di masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. Memang rancangan Tuhan itu yang terbaik. Tapi ada bagian sebagai prasyarat yang saudara dan saya harus lakukan yang akan menentukan masa depan kita. Dan saya percaya pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki masa depan yang cerah. Amin. Kalau masa depan suram nggak usah dipelajari, hidup aja sembarangan, pasti masa depannya suram, ya. Tapi kalau masa depan cerah, kita perlu belajar, kita perlu memperbaiki diri, dan kita akan terus mengupgrade diri kita di dalam iman sampai kita melihat seluruh janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana memiliki masa depan cerah, gitu kan? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Amsal di mana ayatnya? Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Bukan. Amsal 3. Sebentar Bapak Ibu, ini kok catatan saya ke ini. Sebentar. Amsal 3. Mazmur, ya. Sorry. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Oke, kita lihat di sana. Ya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Boleh ditunjukkan? Kita baca satu ayat ini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, perhatikan. Ya, ini firman Tuhan berkata perhatikan. Jadi ini sebuah pengamatan. Saudara bisa mengamati orang-orang di sekelilingmu, orang-orang yang saudara kenal, mungkin orang tuamu juga, mungkin temanmu, mungkin orang-orang yang bisa jadi teladan hidup bagimu, bahkan mungkin dirimu sendiri ya saudara, keluarga saudara sendiri. Ya, di sini dikatakan perhatikan
amati ya orang. Jadi ternyata untuk orang mau punya masa depan ya akan ada masa depan. Nanti saya akan ambil beberapa terjemahan, Bapak Ibu, kita akan belajar dari beberapa terjemahan. Tapi ada dua kata yang kita lihat di sini untuk memiliki masa depan, maka ada dua hal yang saudara harus perhatikan, yaitu yang pertama itu adalah tulus. Ya, katakan tulus. Tulus atau ketulusan, tulusnya tulus hati pastinya ya. Nah, tulus itu dari terjemahan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan tulus itu adalah memiliki makna bersih ya. Tulus itu artinya sungguh, bersih hati, sesuatu yang suci, yang keluar dari hati yang bersih, yang tidak ada unsur kepura-puraan di dalamnya ya. Tulus itu artinya tulus ikhlas, artinya tanpa pamrih ya. Nah, terjemahan sehari-harinya berkata bilang begini saudara ya, terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan ISH bilang begini, Indonesia sehari-hari berkata begini, perhatikanlah orang yang baik dan yang tulus hati. Orang yang suka damai mempunyai masa depan. Ya, itu terjemahan sehari-hari. Terjemahan lama bilang begini, ingatlah akan orang yang tulus hatinya dan pandanglah akan orang yang betul. Karena pada akhir kelak orang itu akan selamat adanya. Ya, isi Inggris berkata bahwa, ini saya terjemahkan langsung, pikirkanlah tentang orang yang tidak bersalah. Ya, ternyata orang yang tulus itu orang yang tidak bersalah, Bapak Ibu. Lihatlah pria yang baik. Dia, pria itu gambaran man ya, gambaran manusia maksudnya ya. Yang baik, dia akan memiliki kedamaian pada akhirnya. Terjemahan IMB berkata, amatilah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada kesudahannya ada damai sejahtera. Sama King James Version juga berkata, tandailah orang yang dikatakan ini loh, sempurna, dan lihatlah orang yang lurus, karena akhir daripada kehidupannya adalah kedamaian. Ya, dikatakan perfect man, wow, manusia yang sempurna. Jadi ternyata tulus itu sempurna. Bapak Ibu, ternyata orang yang punya hati yang tulus itu, orang yang punya hati yang baik, orang yang punya hati yang tidak pura-pura, beda di dalam, beda di luar, ya. Orang yang tidak pamrih, apapun yang dia lakukan tidak ada maksud-maksud terselubung atau keuntungan-keuntungan dirinya sendiri, tapi dia hanya suka memberi, dia hanya suka menolong, dia memang tabiatnya selalu kepengen lakukan yang baik, ya. Maka saya percaya firman Tuhan berkata bahwa ini adalah orang-orang yang tulus, sekalipun no thanks, sekalipun orang tidak berterima kasih, sekalipun dia tidak mendapat penghargaan, sekalipun sepertinya nggak diperhatikan, dia terus lakukan hal-hal yang baik. Itu namanya tulus, ya. Dan saudara, gambaran tulus juga adalah tidak licik, ya. Tidak punya niat-niat buruk, tidak bulus, ya. Tulus lawannya bulus. Bulus itu artinya selalu berpikir nih, gue dapat apa nih? Aku pura-pura baik deh, ya. Pencitraan seperti begitu, saudara. Nah, kita belajar pagi ini tentang ciri-ciri orang yang tulus, ya. Ketika saudara belajar ini, jangan saudara berpikir, oh itu sedia tuh, itu sedia, jangan. Firman ini bagaikan pedang bermata dua datang kepada saudara dan datang kepada saya. Perhatikan diri kita, ya, perhatikan kepada diri kita. Jadi firman ini datang untuk mendeteksi, mengoreksi apakah saya ini tulus atau tidak. Kenapa? Karena kalau saudara tulus, masa depan jadi milik saudara. Amin. Saudara punya masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa depan cerah itu jadi milik saudara. Kalau saudara memiliki kriteria yang akan saya bagikan di pagi ini. Jadi tidak usah mikirin dia atau siapa, tapi diri kita sendiri kira-kira punya nggak ciri-ciri ini. Yang pertama saudara, ciri orang yang tulus itu adalah apa yang dia tidak ingin orang lain lakukan kepada dia, dia tidak lakukan kepada orang lain. Apa yang dia ingin supaya dia lakukan kepada orang lain, lakukan kepada dia lakukan kepada orang lain. Itu ya, seperti begitu. Jadi kita memposisikan orang tulus itu selalu memposisikan dirinya, seandainya saya di posisi orang itu bagaimana ya?
Saya mau nggak diperlakukan seperti ini? Kalau enggak, jangan bikin ke orang lain. Itu tulus, saudara. Matius 7 ayat 12 itu ayatnya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, atau sebaliknya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi kalau kita tidak suka digosipin, jangan gosip orang. Kalau kita tidak suka dilawan, jangan suka melawan, gitu ya. Kalau kita jadi orang yang suka orang setia kepada kita, ayo setia. Kalau kita adalah orang yang suka ditolong, ayo tolong orang lain. Artinya apapun yang kita kepengen dapat, bikinlah kepada orang lain. Itu namanya tulus. Ingat saudara, hidup ini tabur tuai. Tabur baik, tuai baik. Tabur buruk, tuai buruk. Saya sering sekali mengatakan ini kepada anak-anak saya. Kalau mereka mau melakukan sesuatu, saya selalu bilang begini, kalau kamu mau bikin ini, kira-kira kalau kamu dibikin seperti ini, senang nggak? Kalau senang, ayo lakukan aja. Tapi kalau kamu nggak suka, jangan dibikin. Karena itu sama dengan kamu sedang melakukan sebuah kejahatan. Ya, salah satu pengertian dari tulus itu adalah baik hati, ya, tulus hati, benar, hidupnya benar. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita pengen orang lakukan ke kita, lakukan, itu ciri orang yang tulus. Bapak Ibu seperti apa? Bapak Ibu nggak suka digosipin, tapi Bapak Ibu menggosip, kira-kira itu tidak tulus namanya. Tapi ketika kita suka menolong, karena kita juga suka ditolong, kita menghargai, karena kita juga suka dihargai, itu kan bagian daripada ketulusan hati. Apapun yang kita kepengen orang lakukan ke kita, lakukan aja kepada orang lain. Sekalipun balasannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Bikin aja. Lambat laun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak buta. Amin. Apapun yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak dilihat orang, Tuhan itu mengamatinya. Yang kedua, Bapak Ibu, ciri daripada orang tulus, ya, itu adalah dia tidak sombong atau punya humility, punya kerendahan hati. Dia, ciri orang rendah hatinya adalah dia tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa bahwa dia orang yang lebih baik, dia orang yang levelnya lebih tinggi, ya. Dia orang yang nggak sederajat dengan orang ini dan orang itu. Karena ketika kita memilih-milih teman, ya, kalau kita hidup memilih-milih teman, maka sikap kita juga akan menjadi orang yang berubah-ubah. Kita jadi bunglon. Itu bukan tulus, saudara. Bunglon artinya begini loh, saudara. Dengan orang tertentu saya ramah. Dengan orang-orang tertentu saya marah. Dengan orang-orang tertentu saya berlaku baik. Dengan orang tertentu saya berlaku tidak baik. Itu tidak tulus namanya, ya. Orang tulus artinya dia bermuka satu. Dengan siapapun dia tampil apa adanya. Itu tulus hati, ya. Dia tidak berubah-ubah. Mau dengan orang kaya, mau dengan orang miskin, mau dengan orang punya posisi baik, tidak. Dengan siapapun dia akan tetap seperti itu. Itu orang yang tulus, ya. Dengan siapapun dia akan tetap baik, ya. Dia orang yang juga tidak jaim atau menjaga image. Dia orang yang tidak berpikir tentang nanti apa kata orang tentang saya, tidak. Tapi apa kata Tuhan tentang saya. Amin. Sehingga dia tidak jadi orang yang pura-pura baik, tapi memang dia aslinya baik. Itu tulus, ya. Kemudian orang yang tulus itu adalah orang yang suka menolong orang, ya. Dia bisa merasakan beban orang lain. Dia melakukan hal-hal yang bukan untuk kebaikan ini, untuk pencitraan diri supaya dilihat orang atau tukang atau pamer. Ya bisa, banyak orang yang baik hati, tapi itu untuk pameran, saudara, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya baik. Itu bukan tulus. Kita orang yang tulus adalah orang yang ketika kita melihat kesusahan seseorang, kita punya yang namanya simpati. Kita sedih, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu kepada orang itu. Artinya kita juga punya empati, ya saudara, ya. Ini adalah orang-orang yang bisa peduli atau punya kasih yang selalu tersedia kepada orang lain. Amin, Bapak Ibu. Kita juga adalah orang yang menolong, itu adalah orang yang suka menutupin kelemahan teman, ya. Bukan mempermalukan.
Jadi orang-orang tulus ini ketika dia melihat kelemahan temannya, dia berusaha menutupinya. Apa bagian yang saya bisa lakukan supaya teman saya ini tidak semakin terjerat di dalam kelemahannya? Tapi apa yang saya bisa lakukan untuk mengupgrade, memperbaiki lagi dia? Itu orang yang tulus. Sekalipun mungkin dia mendapat balasannya tidak baik, dia tetap aja berpikir bagaimana sih saya bisa menolong orang itu. Ya, dan bahkan ketika itu menjadi musuhnya dia. Matius 5 ayat 43 48 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata firman, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memilih-milih. Dia melakukan kebaikan kasih kepada semua orang. Ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Perhatikan kalimat ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna. Makanya kata tulus tadi sama dengan perfect, sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kamu tulus. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah tulus dan sama dengan sempurna. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi itu akan menjadi lifestyle kita. Kita akan tetap jadi orang yang baik hati. Ya. Tidak tega. Orang yang suka menolong itu adalah orang yang tidak tega susahin orang lain. SMS. SMS itu ada dua versi Bapak Ibu. SMS negatif itu adalah suka membuat orang susah. Senang melihat orang senang. Ya, itu orang jahat, itu orang yang punya karakter setan, dan saya jamin dia nggak punya masa depan. Ya, mungkin seketika sepertinya dia sukses di atas penderitaan orang lain, tapi itu tidak akan bertahan lama, karena dia sedang melawan Tuhan langsung. Karena Tuhan yang punya manusia ciptaannya. Jadi ketika kita menjahati manusia, kita sedang menjahati penciptanya. Sebab itu hati-hati saudara ya dengan siapapun, jangan SMS negatif. Senang melihat orang senang. Kalau nggak Alkitab bilang ini, kalau nggak bikin orang senang, dia nggak bikin orang susah, dia nggak bisa tidur. Kita harus SMS positif. SMS positif itu adalah senang melihat orang senang atau suka melihat orang senang. Atau suka membuat orang senang. Kita suka membuat orang happy. Kadang-kadang kita nggak kepengen nih, tapi ya demi orang itu supaya dia senang, lakukan aja. Ya kan? Itu ciri orang yang tulus hati. Ya, tidak tega untuk melihat kesusahan orang lain. Punya simpati tapi juga empati. Memberi dengan tulus itu adalah suka di secret place atau di tempat-tempat rahasia. Ada sebuah contoh ya Bapak Ibu, ada sebuah contoh tentang ada sepasang suami istri. Mereka membuka sebuah warung ya. Dan satu ketika ada seorang anak muda yang datang ke situ. Dia seorang mahasiswa yang sedang belajar di kota itu dan dia mungkin kekurangan budget untuk membeli makanan setiap harinya. Lalu satu kali dia datang di kota itu dan dia bilang kepada bapak itu begini, Pak, saya tidak punya banyak uang, saya punya cuma segini. Boleh nggak saya beli makanan tapi cuma nasi dengan kuah? Ya, karena saya tidak bisa membeli lauk yang lain. Jadi, Bapak tolong saya cuma beli nasi, tolong minta kuah saja untuk menyirami nasi itu. Lalu saudara tahu, Bapak ini oke, dia mengiyakan. Lalu saudara dia memberikan nasi dengan kuah di atasnya. Tapi di balik nasi itu, di bawah nasi itu, ternyata dia menaruh lauk di situ. Ada sayur, ada ikan, ada daging, apapun itu. Dia taruh di bawah nasi itu, lalu dia tutupin lagi nasi di atasnya. Sehingga anak muda itu tidak tahu bahwa ada lauk di bawahnya. Dan setiap kali anak muda itu makan, dia bingung kenapa ya ada lauk di bawahnya. Tapi akhirnya
dia bersuka cita dan setiap kali dia mau pulang, dia minta dibungkusin lagi nasi untuk malamnya, selalu ada seperti begitu. Singkat cerita, dia selalu datang ke warung itu dan dia selalu mendapatkan makanan seperti itu. Dan istrinya bertanya kepada bapak ini, Pak, kenapa kamu selalu memberikan lauk tapi ditutupin di bawah nasi sehingga anak itu nggak bisa lihat? Lalu bapak itu bilang begini, kalau saya menaruhnya di atas dan dia tahu bahwa kita melakukan, dia melihat bahwa itu ada, padahal orang-orang pelayan melihat bahwa kok dia membayar dengan harga sekian tapi dia mendapat jaminan seperti itu, nanti dia malu. Bapak ini menjaga harga diri daripada anak muda ini. Dan dia melakukannya dengan rahasia. Dan akhirnya Bapak Ibu, hari berganti hari, ternyata niat daripada Bapak ini adalah supaya Bapak ini bilang jangan sampai dia malu dan dia tidak datang lagi ke warung ini, lalu dia pergi di warung lain dengan uangnya yang tidak mencukupi itu, pasti dia akan dapat makanan yang seadanya, sementara dia lagi kuliah dan dia butuh energi, dia butuh vitamin, dia butuh makanan yang sehat bagi tubuhnya. Bayangkan, ini yang namanya orang yang tulus hati. Dan saudara tahu, waktu berlalu begitu cepat dan anak ini akhirnya menyelesaikan studinya. Dia sudah tidak pernah muncul lagi karena dia sudah diwisuda. Dan tahun berganti tahun, Bapak Ibu. Satu waktu, tempat di mana Bapak itu berjualan akan digusur. Dan ketika tempat itu digusur, ketika Bapak Ibu itu sedang sedih, kemana mereka harus pergi, karena tempatnya sudah akan tidak ada lagi di situ, bagaimana mereka akan berjualan. Tiba-tiba ada mobil berhenti dan ada seorang bapak masuk ke dalam dan berkata kepada bapak dan ibu itu, Bapak dan Ibu harus ikut kami, ada seseorang yang mau bertemu dengan Bapak Ibu, ini suratnya. Dan Bapak Ibu itu akhirnya pergi kepada orang yang bersangkutan ke tempat itu, dan saudara ketika masuk, Bapak Ibu itu diberikan sebuah amplop, dan di dalam amplop itu adalah ternyata sebuah kerjasama untuk Bapak Ibu itu pindah ke sebuah restoran yang sudah dipersiapkan, dan restoran itu adalah restoran yang besar, restoran yang lebih baik jauh daripada apa yang pernah dimiliki oleh Bapak Ibu. Dan catatan di bawahnya adalah dari seseorang yang pernah menerima nasi dengan simpanan lauk di bawah. Saya baca cerita itu, saya sedih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata anak yang tadinya ditolong oleh Bapak Ibu itu, dia sudah menjadi seorang direktur terkenal. Dan dia seorang yang orang yang cukup berpengaruh di kota itu hari itu. Dan saudara lihat apa yang dilakukan, ketulusan hati dari Pak Tua ini. Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan itu mengamati. Dan saudara, hari ini kalau engkau sedang ada di atas, kau sedang diberkati, berlakulah dengan bijak dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Karena itu adalah benih-benih unggul yang saudara sedang tabur dalam ketulusan hati. Satu waktu nanti, mungkin bukan saudara yang menuai, tapi anak-anakmu juga bisa menuai. Saya pernah cerita tentang bagaimana saya menuai kebaikan hasil daripada perbuatan baik orang tua saya. Dan saya percaya ini adalah orang-orang yang suka memberi di secret place. Memberi tanpa pamrih. Memberi bukan untuk dilihat orang. Memberi bukan untuk mendapat balasan. Memberi bukan supaya dipuji. Baik aja. Lakukanlah ketulusan. Karena pada orang yang suka damai, orang yang tulus hati, akan ada masa depan. Saudara, kalau kita pamrih, kita udah dapat bagiannya. Tuhan nggak punya kesempatan lagi karena kita sudah melakukan yang baik seperti kata firman Tuhan tadi. Kalau kita melakukan baik kepada orang yang bisa baik kepada kita, apa balasannya? Ada seorang hamba Tuhan yang dari Korea yang dia mengalami near death experience. Saya lupa namanya. Itu adalah wakil-wakil dari Pendeta Paul Yonggi-cho. Saudara tahu nggak? Waktu dia mengalami near death experience dan dia dibawa ke surga, di sana dia melihat begitu banyak bangunan-bangunan yang besar. Ada beberapa yang dia kenal dan itu adalah para penginjil di zaman-zaman dulu.
saudara. Dan ada rumah yang seperti kandang ayam, ada rumah yang kecil, bahkan ada yang nggak punya rumah, sekalipun ada di surga. Lalu dia tuh bertanya, Tuhan, loh, kenapa saya nggak punya rumah atau rumah saya tuh kecil? Padahal saya ini orang yang suka beramal, saya ini orang yang suka memberi, saya ini suka membangun sekolah-sekolah terkenal, saya suka membangun yayasan-yayasan, saya suka menolong orang, menyekolahkan banyak orang. Kenapa? Tapi saya ini sepertinya nggak punya harta di surga. Lalu Tuhan bilang begini, ketika kamu melakukannya, maka TV menyorotinya, orang-orang mengamatinya, kamu mendapat banyak pujian di dunia. Itu udah balasan. Dan nggak ada investasi yang kamu kirim ke sini. Saudara, secret place. Memberi dengan rahasia. Melakukan sesuatu tanpa dilihat. Tangan kiri, tangan kanan lakukan, tangan kiri nggak usah tahu. Ternyata itu adalah ciri ketulusan. Dan ternyata upahnya bukan cuma selama kita ada di dunia, tapi bahkan sampai kekekalan. Ternyata simpanannya banyak di sana. Ya, ada banyak orang kalau memberi dunia tahu, ya, diekspos kemana-mana. Itu mah pencitraan. Udah dapat hasilnya, dipuji orang, dapat balasan, dikagumi, semakin tenar, itu udah dapat balasan. Tapi ketika saudara melakukan dan orang tidak melihat, itulah yang disebut dengan ketulusan. Dan yang keempat, saudara, orang yang tulus itu adalah orang yang selalu positif dan selalu melakukan yang terbaik. Ia orang yang sangat bisa diandalkan. Orang tulus itu nggak punya skenario buruk dalam pikirannya, ya. Dan dia percaya bahwa semua yang terjadi itu baik-baik saja. Dia pegang Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, ya. Segala hal itu artinya hal baik dan hal buruk. Tuhan turut bekerja di situ untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, ya. Dikatakan contohnya di sini adalah Yusuf. Walaupun dia dijahatin, tapi dia bilang begini, memang, ini perkataan Yusuf, memang, ini saya lupa ayatnya, tapi ini tiba-tiba ayat ini muncul. Memang kamu menjual aku ke sini, niatmu itu jahat, tapi Allah telah merubah itu, reka-rekaan jahatmu kepadaku, untuk mendatangkan kebaikan, memelihara hidup bangsa kita. Yusuf bisa melihat penganiayaan yang dialami, penderitaan yang dialami sebagai skenario-nya Tuhan. Wow. Bagaimana dengan kita? Ketika masalah datang, pasti yang ada pikiran negatif yang muncul. Bisakah kita melihat hal baik di balik perlakuan buruk yang kita sedang hadapi? Itu yang disebut dengan tulus hati, ya. Makanya disebut perfect man. Manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa melihat kebaikan di balik hal-hal buruk yang dia alami. Sehingga dia akan tetap mengucap syukur, dia akan tetap berpikir positif, dia akan tetap menabur kebaikan, sekalipun perlakuan-perlakuan yang dialami itu adalah perlakuan-perlakuan yang tidak baik, ya. Dan orang yang tulus itu tidak berubah seperti Tuhan Yesus. Artinya begini, dalam keadaan diperlakukan baik, dia tetap baik. Tapi dalam keadaan diperlakukan buruk juga, dia tetap baik, ya. Ada orang yang akan jadi baik banget, akan jadi orang yang suka menolong, akan jadi orang yang suka memberi, akan jadi orang yang suka melakukan hal yang baik. Tapi begitu dia ditekan, begitu dia menghadapi harga dirinya diinjak-injak, dia difitnah, dia digosip, dia berubah juga jadi monster. Saya berdoa tidak ada di antara kita. Amin. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang tulus hati dalam keadaan baik dan tidak baik. Haleluya, Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah tulus, ya, untuk mempunyai masa depan nih. Rahasia mau punya masa depan. Yang pertama tulus. Yang kedua, saudara, jujur, ya. KBBI berkata, jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang di dalam kehidupan ini, ya. Jujur itu artinya apa yang kita katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Tidak ada dusta di dalam setiap perkataan kita. Ciri orang jujur itu bicara dan hidup apa adanya.
tidak lebay, tidak hiperbol, tidak melebih-lebihkan, atau tidak suka basa-basi. Ya. Di dalam banyak bicara tuh akan ada banyak kesalahan. Orang yang suka banyak bicara pasti banyak salahnya di situ. Sebab itu saudara, kalau nggak perlu bicara, nggak usah bicara. Amin. Kalaupun kita harus bicara, bicaralah firman Tuhan. Sharing, injili orang, doakan orang, motivasi orang. Itu perkataan-perkataan yang membangun. Ya, jangan perkataan-perkataan bohong, jangan perkataan-perkataan dusta, jangan perkataan-perkataan menghina, mencaci maki orang. Jangan, jauhkan itu dari kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena ketika kita melakukannya, maka kita menjadi orang-orang yang tidak jujur, ya, dan tidak akan ada masa depan. Ingat Bapak Ibu, orang yang suka bohong itu jadi anaknya. Coba tulis di kolom komentar, saudara tahu nggak? Orang bohong itu anak siapa? Kalau baik hati, jujur itu anak Tuhan. Nah, kalau bohong itu anak siapa? Ada loh firman-Nya. Coba saya mau tahu, saudara tahu nggak? Yang suka bohong itu anak siapa? Ya, Ibu Linda keren. Terima kasih Ibu Linda. Yang suka bohong itu anak setan. Kenapa? Alkitab berkata, iblis itu bapak segala pendusta. Jadi orang-orang yang suka dusta, mau dusta putih, dusta hitam, gak ada. Yang namanya dusta, dusta. Ada karena kadang-kadang orang bilang dusta untuk baik. Mana ada dusta untuk baik? Ya dusta ya dusta, bohong ya bohong. Bicara jujur, kadang-kadang orang nggak terima. Kadang-kadang kejujuran kita itu membuat reaksi yang nggak bagus untuk kita. Tapi jujurlah, karena Anda adalah anak Tuhan. Ketika kita berdusta, kita itu anaknya setan, ya. Karena setan itu bapa segala pendusta. Sebab itu Alkitab bilang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebih daripada itu berasal dari setan. Ya. Amin Bapak Ibu, berkatalah benar. Apapun yang saudara katakan, perhatikan itu. Setiap kata sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan tahta pengadilan. Sebab itu, jangan suka bohong. Ya Bapak Ibu, misalnya saudara terlambat bangun, saudara bilang saudara sakit, atau saudara misalnya pergi, saudara memang udah terlambat, saudara bilang macet, padahal nggak ada macet. Saudara memang lagi malas doa, saudara bilang lagi gak enak badan lah, apalah. 1000 dusta sehari kita bisa lakukan. Ya, jangan saudara, jaga mulut ya. Belajar untuk berkata jujur. Jujur juga dengan pemakaian berkat Tuhan. Entah dengan keuangan ya, entah dengan waktu yang kita berikan. Lakukan dengan sejujur-jujurnya untuk Tuhan. Giat untuk Tuhan, saudara. Ya, ada banyak orang suka bilang nggak punya waktu untuk ibadah, nggak punya waktu untuk doa. Emang waktu punya kita ya? Enggak. Waktu itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih kita waktu, pakai. Coba saudara renungkan, hitung waktu 24 jam sehari. Berapa persen saudara pakai untuk Tuhan dan pekerjaan? Berapa persen waktu saudara pakai untuk nonton, untuk main game, untuk melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan-kesenangan dirimu? Kita cek and recheck. Kalau saudara nggak jujur menggunakan waktu yang ada, uang yang ada, bicaranya nggak jujur, saudara tidak akan punya masa depan. Bukan saya yang bilang loh ya, firman yang bilang. Amin. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang jujur memang kerap kali bisa disalah mengerti. Ya. Bisa dianggap sok suci, sok tulus ya. Nggak ada tuh yang namanya sok suci, sok tulus. Itu kalau orang yang memang bulus ya, licik atau berpura-pura. Tapi kalau kita jujur, kadang-kadang memang nggak semua orang suka sama kita. Saya ingat ya saudara, saya dulu waktu saya SMP, teman-teman saya menjuluki saya tuh anak kucing. Memang marga saya tuh anak Kota Pari, tapi mereka juga suka iseng bilang saya tuh anak kucing. Terus saya bilang, alasan mereka bilang saya anak kucing tuh menurut mereka tuh begini, terlalu polos, sehingga kalau mereka misalnya berniat nih kerjain temen, mereka nggak berani, mereka nggak bilang ke saya, karena mereka bilang kalau bilang ke saya ketahuan pasti, saya akan kasih tahu. Kadang-kadang saya nggak berpikir itu sesuatu yang akhirnya saya berpikir,
wah saya nggak bisa ya sama teman-teman, nanti mereka pikir saya tuh bocor mulut. Padahal sebenarnya karena saya nggak tega gitu loh mau ngerjain teman, sekalipun itu cuman iseng gitu. Tapi rasanya tuh nggak tega. Akhirnya saya bilang, jangan lewat situ, nanti kamu mau dikerjain. Jadi singkat cerita mereka nggak akan kasih tahu ke saya karena mereka bilang, ini anak terlalu jujur sehingga nanti orang akan ketahuan. Itu katanya saudara ya. Ya apapun katanya, tapi hari ini saya punya masa depan ternyata karena saya belajar untuk berkata apa adanya. Saya tidak suka sekalipun saya dikatakan nggak seperti apa yang mereka mau, tapi saya lakukan itu karena memang hati nurani saya. Yusuf ketika dia menceritakan mimpi, Yusuf ketika dia taat kepada papanya dan dia sangat dikasihi oleh papanya, diberikan jubah berwarna-warni dan saudara-saudaranya iri. Karena apa? Yusuf jujur. Kalau saudara-saudaranya jahat, dia lapor ke papanya. Alhasil papanya lebih sayang Yusuf daripada saudara-saudaranya. Dan dia mengalami perlakuan yang gak bagus, saudara. Dia dijual, dia difitnah, dia mengalami di penjara, dia mengalami dilupakan, dia mengalami masalah dalam hidupnya, dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Begitu banyak perlakuan buruk yang Yusuf hadapi. Karena apa? Jujur. Hari ini kalau saudara jujur, kalau saudara tulus, belum tentu dunia mendukungmu loh. Tapi tetaplah jujur, karena Anda tetap pasti punya masa depan, karena Tuhan itu tidak buta. Yusuf pada akhirnya setelah melewati proses yang sangat tidak menyenangkan dalam hidupnya, toh Tuhan mengangkat dia juga. Dia menjadi penguasa di Mesir. Alkitab berkata, Firaun berkata, tanpa sepengetahuanmu, tidak ada satupun yang boleh bergerak di Mesir. Wow. Jadi soal posisi raja, mungkin raja tetap raja, tapi Yusuf adalah penguasa yang sesungguhnya. Karena tanpa sepengetahuan Yusuf, tidak ada pergerakan terjadi di Mesir. Artinya dia mengambil keputusan-keputusan penting untuk pemerintahan. Saudara, jujurlah. Amin. Sekalipun saudara tidak mendapat dukungan, tetaplah jadi orang yang jujur. Kemudian orang yang jujur itu adalah orang yang tidak suka ngeles. Tidak suka bikin alasan. Berapa kali kita suka membuat alasan sehari? Banyak alasan. Saya terus terang ya, saya tidak terlalu suka bicara dengan orang yang suka ngeles Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu kan. Kalau dibilang ini terus bilang, iya karena ngeles. Kalau salah, mending jujur bilang, iya karena saya memang salah gitu. Daripada iya karena dia, iya karena itu, iya karena ini. Mending iya karena saya. Memang saya yang tidak teliti, memang saya yang terlambat, dan sebagainya. Tuhan sayang orang yang tidak bikin alasan. Kemudian punya pikiran yang terbuka, ya. Open minded, saudara punya pikiran yang terbuka, ya. Mau menerima masukan, mau menerima nasihat. Jujur bahwa dia punya kelemahan. Semua kita punya blind spot, punya sisi buruk yang kita nggak bisa lihat. Belakang kita tuh nggak bisa kita lihat kan, ada apa di sana. Nah, orang lain bisa melihat. Jadi kalau orang kasih nasihat, jujurlah, terbukalah untuk menerima nasihat, lalu memperbaiki diri. Banyak orang itu menolak nasihat. Alasannya sebenarnya cuma satu. Sombong. Merasa diri udah paling benar. Saya benar sendiri. Kamu selalu yang salah. Itu orang yang tidak jujur. Ya, saudara. Dan ketika kita berpikiran terbuka, kita suka menerima nasihat dan mau memperbaiki, maka kita sebagai orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Kita berkata, orang yang suka damai adalah orang yang akan punya masa depan. Perhatikanlah kepada orang yang jujur atau suka damai, ya. Itu ayat di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, perhatikanlah orang yang baik dan tulus hati, orang yang suka damai mempunyai masa depan. Dan masa depan yang seperti apa? King James berkata bahwa masa depan yang ada kedamaian, ya. Tandai pria, ini terjemahan King James Version, ya, Life Mark-nya, dia berkata begini, tandai pria yang sempurna dan lihat orang yang lurus, karena akhir hidup dari orang itu adalah penuh dengan kedamaian. Easy English berkata bahwa pikirkanlah tentang orang yang tidak bersalah. Lihatlah pria yang baik, dia akan memiliki kedamaian pada akhirnya.
Saudara, hidup damai itu indah. Amin. Dan orang yang suka damai itu adalah orang yang tulus dan jujur hati. Dan orang yang suka damai itu artinya orang yang tidak suka cari masalah. Ingat, ada 3 ciri manusia. Troublemaker, suka membuat masalah. Zero man, nggak bikin masalah, tapi juga nggak bikin apa-apa untuk menolong orang. Zero man, nol, manusia nol, nggak punya dampak, ada nggak masalah, nggak ada nggak masalah. Tapi juga adalah history maker. Saudara yang mana? Jika saudara adalah orang yang tulus, saudara adalah orang yang jujur, maka saudara pasti adalah history maker. Dan Alkitab mencatat tentang orang-orang yang jujur, tulus, yang memiliki masa depan ini siapa, saudara? Yusuf, tadi saya sempat cerita tentang Yusuf. Daud, ya, dia mengalami banyak hal dalam hidupnya, perlakuan-perlakuan buruk, tapi dia tetap punya ketulusan dan kejujuran. Apakah mereka orang yang tidak salah? Salah. Daud itu salahnya parah, saudara, ya. Dia bunuh suami orang, dia ambil istri orang. Itu fatal banget, saudara. Tapi Alkitab berkata, dia bangkit lagi, dia bertobat, dia memperbaiki dirinya, dan akhirnya dia menjadi raja legendaris yang daripadanya lahir Tuhan Yesus Kristus. Punya masa depan. Tetapi Yudas, dia adalah pengkhianat. Dia tidak tulus, dia tidak jujur. Dia menjual Tuhannya sendiri. Dan akhirnya masa depannya digantung, dia gantung diri sendiri, dia mati dengan perut terbelah. Saul, saudara, dia dipilih menjadi raja, tapi dia tidak memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Dia tidak tulus, dia tidak jujur, dia jahat, berpikir untuk membunuh orang. Dia punya banyak kelicikan. Dan akhirnya pangkat jabatan yang Tuhan berikan kepadanya dilengser daripadanya. Urapan Allah bahkan diambil daripadanya. Dan dia mati seperti orang bebal, seperti orang fasik. Nggak ada masa depan, saudara. Sebab itu, mari pagi hari ini, kita jadi orang-orang yang tulus, kita jadi orang-orang yang jujur. Amin. Mazmur 18, saya baca ini bagi Bapak Ibu. Dikatakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Saudara perhatikan ini ya ayatnya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela atau orang yang tulus, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, tulus, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, bengkok itu artinya tidak jujur, tidak tulus, engkau berlaku belat-belit. Kalau saudara sepertinya mengalami perlakuan yang berbelat-belit dalam hidupnya, cek dan recheck hati kita. Matius 5 ayat 8-9 ayat yang paling terakhir berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara mau melihat Tuhan? Ketika kita melihat Tuhan, maka kita melihat pemulihan, kita melihat terobosan, kita melihat janji-janjinya tergenapi, kita melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita melihat Tuhan, dan kita mendapat predikat anak-anak Allah. Anak itu pasti mendapat warisan. Amin. Kalau hamba itu upahan, dia hanya mendapat bonus. Tapi anak itu mendapat warisan. DNA Bapa turun kepadanya, dan warisan kita bukan cuma di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Saya berdoa pagi hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang punya masa depan yang cerah. Dengan 2 hal ini, menjadi orang yang tulus dan menjadi orang yang jujur. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.